kami mau berjumpa dengan Tuhan. Kami telah memuji memuliakan Engkau. Biarlah setiap dari pujian kami Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan, sehingga kami bersukacita di dalam Engkau. Roh Kudus mengurapi setiap hati kami. Dikala firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan itu tertancap, terukir dalam setiap hati kami, menjadi kekuatan, menjadi power yang memulihkan kami, sehingga kami tidak sama. Ada perubahan dalam hidup kami, sehingga Tuhan terlihat dalam setiap pribadi kami. Tuhanlah yang makin besar, diri kami makin kecil, dan banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah siap untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Salam, salam. Kurang keras. Salam, salam. Puji nama Tuhan. Masih ada tenaga nasi yang kemarin ya. Pak Alex, berapa jam saya bisa berdiri di sini? Tergantung Roh Kudus saja, Pak. Tergantung Roh Kudus, tapi kan ada aturan ya. Tergantung Roh Kudus. Tadi saya tanya di belakang, berapa jam kau mendengarkan khotbah? Nanti kalau saya khotbah, selamanya Pak Pendeta katanya. Berarti kita punya Roh Kudus yang menuntun kita, sehingga kita melakukan waktu se-efektif mungkin. Baik, tema kita pada kesempatan ini yaitu bersama Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa mengekspansi hidup kita. Mengekspansi adalah kata kunci. Saya mau tema ini menjadi satu oleh-oleh yang kita bawa ke rumah kita masing-masing setelah kita pulang dari sini. Mengekspansi. Landasan firman Tuhan saya ambil dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita tahu bahwa hari Pentakosta, 50 hari setelah naiknya Tuhan Yesus ke sorga, menjadi hari-hari penantian. Dan di gereja karismatik kami melakukannya ibadah 10 hari. Jadi 10 hari kita berturut-turut beribadah di gereja tiap malam, dan kita berkerinduan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sesuai dengan tema kita, kita mau mengekspansi hidup kita dengan Roh Kudus. Tentunya roh kebenaran itu. Kebenaran adalah konsep yang holistik, mencakup doktrin, perilaku, dan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Roh Kudus menjadi roh kebenaran. Itulah yang menjadi rekan, itulah yang menjadi penolong kita untuk mengekspansi hidup kita. Kata ekspansi sering digunakan dalam perusahaan-perusahaan. Perusahaan kami sedang mengekspansi, ekspansi, memperluas cakupan, memperbanyak kuantitas produksi. Nah, tema ini membawa kita bagaimana kita mengekspansi diri kita, tentunya dengan Roh Kudus sebagai penolong. Karena saya percaya kalau kita sudah sejauh ini ngiring Tuhan tetap biasa-biasa saja, itu bukan ekspansi, itu berjalan di tempat. Berjalan di tempat artinya tidak ada kegerakan, tidak ada perpindahan, alias begitu-begitu saja. Sudah ikut doa puasa Esther 10 tahun, dia tidak berubah, dia tidak berubah.
Yang berubah hanya umurnya. Termasuk rambutnya. Yang dulunya giginya 10 kurang 5 karena dia makin tua. Yang berubah fisik. Nah, tema ini membawa kita, menggiring kita supaya bisa mengeksplor, mengekspansi, merubah hidup kita. Apakah begini-begini aja ikut Tuhan? Nah, Roh Kuduslah yang menolong kita kerjasama dengan Roh Kudus untuk merubah, mengekspansi, memperluas kapasitas kita. Entah kita sebagai ibu rumah tangga, entah pendeta, entah pelayan, pemain musik, semua akan bertumbuh, akan berubah. Amin. Jadi harus ada perubahan setelah saya sampaikan tema ini. Tema ini saya gumuli dengan luar biasa. Karena kenapa? Ini sudah saya sampaikan di Arisan Nababan Sejati Asih. 40 rumah tangga seluruh Nababan. Jadi saya sampaikan ke marga Nababan yang pertama. Dan di depan istri saya saksinya. Kalau saya khotbah tentang ekspansi, istri saya lihat tidak sesuai. Ekspansi apaan? Dan setiap khotbah yang saya sampaikan harus menjadi kebenaran. Amin. Dan bisa dibuktikan. Sehingga istri saya setiap saya khotbah, dia selalu mengatakan, amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Bukan istri saya setelah saya sampaikan khotbah ini dia tercengang. Dia tidak percaya. Di rumah dia tidak begitu. Di mimbar si rohani. Sering saya mengatakan jangan lihat pendeta di mimbar, lihat di rumahnya 3 minggu baru kelihatan aslinya. Tinggallah di rumahnya 3 minggu. Siap. Minggu kedua siap hadir. Ekspansi adalah perluasan operasi produk atau jasa atau wilayah. Berarti kalau kita ikut Tuhan, kita mengekspansi hidup kita dengan pertolongan Roh Kudus. Kita akan berubah. Start dari sekarang. Haleluya. Harus. Makanya setiap saya ikut doa puasa Ester, ini ibadah yang spesial. Beda dengan saya melayani di tempat lain. Ini yang sangat-sangat spesial. Kadang-kadang saya ngomong spesial, jemaat berpikir super me, terlalu spesial. Saya mau membahas saudara itu spesial yang sangat-sangat penting. Very, very important. Important. Sangat-sangat penting. Inilah saat yang sangat penting bagi kita. Jangan berpikir yang lain supaya kita nyambung. Mengeksplor, ekspansi bisnis, memperluas operasi. Kalau di bisnis ya, ekspansi fisika, perubahan volume kapasitas. Itu dalam fisika. Ekspansi geografi, memperluas wilayah. Ekspansi pengetahuan, memperluas pengetahuan. Artinya kalau saya sampaikan tema ini, kita menjadi rajin belajar, rajin baca. Jangan banyak ngomong, sedikit baca. Banyak ngomong, sedikit baca. Apa yang kau omongin bisa omong kosong. Tapi banyak baca, banyak ngomong, tentunya perkataanmu itu kaya. Karena kenapa? Karena kita banyak baca. Banyak baca firman, banyak menyampaikan kebenaran. Makanya kalau orang saya lihat banyak ngomong, saya akan teliti dia, baca enggak dia. Kalau dia tidak baca, saya tidak mau dengar. Pendeta Berti hadir. Pendeta Berti saya tunjuk Benjamin. Benjamin saya Berti. Karena begitu dekat kami ini sama Pendeta Otniel. Di sini kalau saya kumpulkan ada ahli Taurat,
ada ahli buku, ada ahli nujum. Kalau yang dulu katanya waktu dia debt collector, tapi sekarang ahli di dalam Alkitab. Dan kami cocok untuk berbicara firman. Di kamar kami itu penuh ayat-ayat. Tadi pagi kita bicara, kalau kita bicara di level seperti ini, kalau levelnya tidak selevel dengan kita, tidak nyambung. Kalau di grup kami, di kamar kami itu, masuk yang tidak mempelajari Alkitab, tidak nyambung. Saya aja malu saya lihat pendeta Benjamin. Saya tahu satu ayat, dia 50 ayat. Saya terdorong untuk tetap menghafal ayat-ayat. Saya tidak mau lagi TikTok, lihat Facebook, lihat yang lain sendiri. Saya mau ayat Alkitab. Supaya kapasitas saya sebagai hamba Tuhan kaya. Setiap apa yang saya perkatakan hanya Alkitab, tidak ada yang lain. Lanjut kita diskusi. Alkitab itu kita pandang biasa. Padahal tertulis di situ, firman itu bagaikan pedang bermata dua. Saudara, jika saudara hanya baca Alkitab, yang mungkin elemen sarafmu itu sudah melemah karena engkau tua, sudah mulai ada kendor-kendor, tapi dengan engkau baca Alkitab, sarafmu yang kendor itu dibetulkan oleh firman. Karena firman itu berkuasa. Mulai sekarang nikmatilah baca Alkitab. Itulah fashion, itulah napasmu. Setiap hari kalau tidak kau baca itu, engkau merasa sakit. Banyak orang sudah sebulan tidak baca Alkitab, dia merasa sehat. Tapi saya kalau tidak ketemu Alkitab setiap hari, saya sudah sakit. Tidak komplek, tidak komplit hidup saya. Ada yang kurang. Yang artinya Alkitablah menjadi kekasih jiwaku. Kalau tidak ketemu sehari, sepertinya 3 tahun tidak ketemu. Pernah saudara jatuh cinta? Saya lihat dari sini ada tanda-tanda jatuh cinta. Tanda-tandanya yang dulu saudara jatuh cinta kepada pasangan itu. Waktu suami kita itu dulu ya luar biasa ya. Kalau dia berdiri luar biasa. Raja pahlawanku. Giginya masih lengkap. Sekarang dia udah 60 tahun. Ada pintu 2 di depan. Giginya copot. Tapi firman Tuhan, jika engkau menyatakan firman itu kekasih jiwamu, dia itu kekal selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Bersama Roh Kudus kita mengekspansi hidup kita. Kisah Rasul mencatat, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenaikan Yesus Kristus tersiar di Yerusalem. Kabar baik tersiar hanya di Yerusalem. Tapi hatinya Tuhan, kabar baik ini harus tersiar ke seluruh bumi, harus diekspansi, harus diperluas. Siapa yang diutus? Kitalah yang diutus. Dari Yerusalem menaikkan kapasitas, memperluas cakupan, dan mengembangkan sampai ke ujung dunia. Menjadi saksi adalah bagian hidup orang percaya yang harus diekspansi, dieksplor. Kita baca tadi dari Yerusalem, kabar baik itu start dan diteruskan
melalui Roh Kudus yang menyala-nyala itu, diekspansi melalui Roh Kudus sampai di Yerusalem. Dari awal penyebaran Kristen di Yudea, itu masih dekat Yerusalem, dilanjutkan Injil penyebaran di Yudea dan dimulai dan terbentuk gereja-gereja sampai terus ke Samaria yang lebih jauh lagi. Dan hari Pentakosta pada saat ini kita rayakan. Rindukanlah Roh Kudus memenuhi saudara, supaya saudara bisa mengekspansi hidup saudara, memperluas cakupan. Entah engkau sebagai ibu rumah tangga, entah engkau sebagai suami dan anak. Nah, Roh Kuduslah menjadi penolong kita untuk mengembangkan diri. Melalui hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta, kita sedang diingatkan bagaimana Tuhan mau memakai kita untuk bertumbuh dalam pelayanan sebagai tujuan amanat agung. Selamatkanlah jiwa berapapun harganya. Saudara, kalau saya senang, kalau saya menikmati Tuhan, saya sangat rindu agama tetangga kita itu. Dan saya ada kesedihan juga bagaimana mereka hidup dalam kebenaran kalau tidak ada Roh Kudus. Makanya saya kasihan kepada tetangga kita itu. Mereka tidak punya Roh Kudus. Saya juga lebih berpikir orang-orang Kristen, kenapa hidupnya aut-autan, tidak jelas tujuannya, padahal dia ada Roh Kudus. Berarti dia tidak bisa mengekspansi, mengembangkan hidupnya, tentunya atas pertolongan Roh Kudus. Dia tidak menghidupi Roh Kudus dalam hidupnya. Dia tidak merindukan. Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke surga dan tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengirim Roh Kudus kepadamu. Artinya kalau kita tidak ada Roh Kudus, kita menjadi yatim piatu. Dalam tradisi Yahudi, yatim piatu itu kehilangan hak dan tidak ada haknya dalam hidupnya. Artinya hanya dengan Roh Kuduslah kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya Roh Kuduslah yang membuat kita bisa bertumbuh. Dan roh kebenaran itu, Roh Kudus, adalah roh yang kudus, yang suci. Berarti kalau kita mau kerjasama dengan Roh Kudus, kita harus dalam posisi hidup kudus. Salah satu tantangan yang terbesar dalam hidup saya melayani Tuhan adalah kekudusan. Kalau kita pelajari kudus itu, artinya dipisahkan. Jadi, begitu saya ikut 2 puasa Ester, saya memisahkan hidup saya. Kesenangan saya pun terpisah dari dunia ini. Dulunya saya senang kongko-kongko, ngobrol di Starbucks. Terakhir saya dengan teman saya, dia suka bangun pabrik di Cikarang. Dia ajak saya minum di Starbucks. Kami berdua, namanya Pak Arif, Pak Nababan. Begitu selesai dari proyek, dia ajak saya ke Starbucks. Baru kali itu saya ke Starbucks. Enak kopinya. Yang pernah minum Pendeta Otniel, bahkan langganan, enak kopinya. Begitu selesai kami minum, saya melirik bolnya 75.000 sama wafin. Waktu itu wafin enak, saya makan kayak kue bolu. Akhirnya 80 untuk saya, 80.000. Begitu saya lirik dibayar Pak Arif, bukan saya yang bayar. Saya bilang, Pak Arif, saya sakit perut. Kenapa Pak Pendeta? Itu kan Starbucks steril. Sudah ada prosedur, kopinya juga sudah mesinnya mahal-mahal.
dan wafinnya juga itu steril dan bla bla bla. Bagus. Iya Pak Arif, bukan soal enaknya, tapi bornya Pak Arif. Kita berdua 160. Kalau saya makan di warteg sudah 8 kali makan. Beliau rangkul saya. Memang keinginanmu sudah terpisah dari yang lain. Ada satu tanda, kalau kita hidup kudus, itu bisa dibuktikan, bisa diverifikasi, sehingga setiap engkau melangkah, karena engkau kudus, langkahmu itu memberkati. Kekudusan bukan hanya di bibir, tapi menjadi kebenaran. Itulah Roh Kudus. Saudara, seiring waktu saya terus melayani Tuhan. Saya melakukan yang tidak mungkin. Dulunya saya melayani Tuhan biasa-biasa aja. Saya melakukan yang biasa-biasa, yang mungkin-mungkin. Tapi setelah saya masuk ke dimensi ilahi yang paling dalam, saya makin melakukan yang tidak mungkin. Karena bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Lukas 1 ayat 37. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong, penghibur, dan roh yang menguatkan kita. Berarti Roh Kudus adalah suatu power. Kalau di handphone yaitu charger. Saudara, kalau handphone saudara loba, saudara udah gelisah. Pak Nababan punya charger kan? Kalau handphone kita aja sudah 2 strip atau 1 strip, kita gelisah. Pertanyaannya, pernah enggak kau cek dirimu berapa powernya? Kadang handphone ini saya berdoa, tumpang tangan kepada handphone saya sendiri, karena sering mengikat saya. Dan saya sudah bertobat, baca Alkitab, bukan di handphone lagi, tapi saya balik ke Alkitab. Dan istri saya ikut bertobat. Saya, tolong saya belikan Alkitab. Lah kenapa? Udah baca aja di handphone Alkitab itu. Enggak, waktu saya baca Alkitab di handphone itu lewat WA. Saya terganggu. Padahal saya lihat kau di meja makan baca Alkitab, engkau begitu tenteram. Saya baca Alkitab di dalam handphone, saya terganggu. Akhirnya puji Tuhan, saya sih jadi ada tambahan pengeluaran. Saya beli Alkitab. Dan kami sama-sama baca Alkitab di meja makan. Dari Alkitab, buku, kertas, dan tidak ada gangguan. Mulai sekarang ngomong sama handphonemu itu. Saya tidak mau baca Alkitab lagi di handphone, kecuali kau sudah kuat. Jadi Alkitab itu menjadi satu fashion, menjadi diri kita. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tentunya Roh Kuduslah yang menolong kita untuk memahami Alkitab, untuk memperluas, mengeksplor, mengekspansi kemampuan kita untuk belajar Alkitab. Dulu saya baca Alkitab ini, saya bikin Alkitab ini obat tidur. Jadi kalau saya kurang ngantuk, saya bawa Alkitab ke tempat tidur, saya baca sampai Alkitab itu terbenam di muka saya, baru aku tidur. Tapi setelah saya mengerti kuasa
kekuatan firman Tuhan itu. Saudara, Pak Alek datang ke rumah saya waktu saya jatuh, dan satu hari saya hilang ingatan. Waktu saya jatuh dari lantai 3, jatuh ke tangga besi, dan kepala saya robek, dan dokter bilang sedikit lagi. Ini orang kalau kena ke otaknya sedikit lagi, orang ini akan oon. Apa itu oon? Hilang ingatannya. Ya oon lah itu ya, Pak Nababan, nama istrimu siapa? Lupa. Pak Nababan, siapa namamu? Lupa. Apalagi rumahmu di mana? Itu namanya oon. Tapi sedikit lagi Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan saya. Dan saya sekarang tidak oon, masih bisa khotbah. Saudara, masih ada efeknya pinggang saya. Orang bilang itu saraf terjepit. Bahkan dokter bilang saraf stres. Ternyata ada saraf yang stres. Tapi setelah saya baca firman tiap hari, mau saraf stres, mau saraf terjepit, ternyata sampai sekarang hilang, pelan-pelan hilang. Amin. Karena baca firman tiap hari. Amin. Tentunya dieksplor, diekspansi oleh Roh Kudus yang menolong saya, sehingga saya cinta untuk firman Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan tidak membiarkan aku sebagai yatim piatu. Dia mengirim Roh Kudus. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Ada 4 yang saya sampaikan. Bagaimana kita mengekspansi hidup kita melalui pertolongan Roh Kudus. Ada 4. Kalau 4 1 jam, berarti saya 4 jam lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jam 4 baru selesai kita di sini. Ada 4 beberapa dasar mengekspansi hidup kita bersama Roh Kudus. Yang pertama, ingat ya, yang pertama ya, yaitu hidup dalam kebenaran ilahi. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tanpa Roh Kudus kita tidak tahu jalan itu. Jadi jangan bangga ya kalau kita mendapat kasih karunia keselamatan itu. Itu adalah pertolongan Roh Kudus untuk kita tahu keselamatan itu. Orang yang tahu tujuan, orang yang berhasil itu, dia sudah dari awal dia sudah tahu mana gol yang dituju. Orang yang tidak sering gagal, yang sering gagal itu adalah orang yang tidak jelas tujuannya. Tidak ada rule dalam hidupnya. Tetapi dengan kita berkolaborasi dengan Roh Kudus, Dialah menuntun kita menuju jalan kebenaran. Di mana firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya tanpa Yesus kita mati. Tanpa Yesus kita tidak diberkati. Tanpa Yesus kita tidak hidup alias mati. Menghidupi firman Tuhan sebagai standar absolut. Tidak bisa tawar-tawar dalam firman Tuhan. Yang artinya hiduplah dalam kebenaran ilahi supaya saudara bisa mengekspansi hidup saudara, supaya hidup saudara bertumbuh. Mengekspansi hidup dalam ilahi, jangan kedagingan. Rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang ku sampaikan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara, enak enggak hidup dalam kedagingan? Di sini bilang enak, di sini tidak. Yang benar yang mana? Enak. Saya bilang enak hidup dalam kedagingan. Dan tidak ada salahnya kita hidup dalam daging. Memang kita hidup dalam daging. Tapi perlu kita tahu, perlu kita tanda kutip,
Rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kalau engkau enak dalam daging, biasa-biasa aja. Enak wafin di Starbucks, enak, tapi biasa saja. Kalau engkau ditraktir, enak. Jangan engkau terlalu bangga ditraktir enak. Hanya begitu lewat kerongkongan, dibayar 1 juta sekali makan, lewat. Dan kembali kepada yang lain itu. Tapi jika engkau hidup dalam roh, itulah yang kekal. Itulah kekuatan. Hidup di dalam ilahi. Sering saya mengatakan kebenaran ilahi. Hidup dalam ilahi memiliki dimensi. Dia memiliki dimensi sosial. Membuat hatimu memiliki sosial. Sering saya mengatakan jika engkau menawar sayur, tukang sayur bilang 3.000, tidak kau tawar lagi. Bisa enggak 10.000? Teka. Tukang bubur aja 5.000 semangkuk kau tawar, bisa enggak 3.000 semangkuk? Pernah enggak kau tawar kalau bubur itu semangkuk 5.000? Boleh pernah kau tawar seperti ini? Pak, ini berapa bubur satu mangkok? 5.000 Pak. Boleh nggak 10.000 satu mangkok? Karena dimensi sosialnya yang ilahi tergores melihat orang, mau memberkati orang. Hidup dalam kebenaran ilahi memiliki dimensi sosial, memiliki kepekaan, tidak bebal. Kita ibadah di tempat ini, saudara punya sosial enggak? Saudara baru teman saudara satu kamar ngorok, saudara udah gelisah tidak tidur semalam. Semua juga kita sepakat ngorok itu tidak indah, nggak ada indah-indahnya. Tapi jika engkau memiliki sosial, kau juga ngorok. Akhirnya ngorok itu bisa kau rubah menjadi nyanyian. Saya dengan istri, saya sering mengatakan ngoroknya itu waktu dulu itu ada indah-indahnya, masih satu irama. Begitu dia berumur, saudara, itu iramanya itu tambah. Waktu saya dengan dia awalnya itu masih ngorok. Jadi saya karena irama yang sama itu saya jadi enak tidurnya. Tapi begitu dia berumur ditambahin lagi ngoroknya itu. Sehingga saya kaget-kagetan, saudara. Tambah lagi umurnya, ada lagi ekstra ngorok. Ada kepekaan. Begitu dia berubah, banyak hal yang berubah secara daging, tapi dia secara roh dia makin kuat di dalam Tuhan. Yang pada akhirnya ngorok model apapun, saudara, saya sudah menghadapinya. Saya dikuatkan oleh ngorok istri saya menjadi sabar. Saudara, ada teman saudara yang hari ini ngorok, itu suatu momen yang terindah bagi saudara untuk mengembangkan kesabaran saudara. Dimensi sosial hidup supaya kita bisa mengeksplor, mengekspansi hidup kita. Hiduplah dalam kebenaran ilahi. Karena kebenaran ilahi itu memiliki dimensi sosial, memiliki dimensi legalitas. Jadi orang Kristen itu nggak usah diundangkan, ditetapkan undang-undang. Dia karena hidup dalam ilahi, dia orang yang taat. Kalau lampu merah,
Berhenti enggak? Karena apa? Kalau saya berhenti karena lampu merah, saya tidak akan berhenti. Karena lampu merah tidak ngapa-ngapain saya. Tapi saya berhenti karena Tuhan. Hidup dalam kebenaran ilahi, saya taat. Kadang saya sudah merah, saya berhenti naik motor, dan orang lewat, sok taat. Kita diejek, tapi bagi saya itu vitamin. Karena kenapa? Saya hidup dalam kebenaran ilahi. Artinya kalau kita mau mengeksplor hidup kita, mengekspansi, memperluas hidup kita, dengan Roh Kudus menolong kita untuk memperluas kehidupan kita, hiduplah dalam kebenaran ilahi. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa itu, dan bilang kiri kanan, kau dengar itu. Yang kedua, bagaimana kita mengekspansi hidup kita? Tentunya melalui pertolongan Roh Kudus. Yang kedua, hidup dalam kebenaran Kristus. Firman Tuhan berkata, Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti Yesus salah satu tokoh di mana dialah yang menjadi panutan, dialah yang menjadi kerinduan kita. Yesus Kristus menjadi contoh sejati dalam seluruh instrumen hidup kita, dalam seluruh kegerakan kita. Hanya Yesuslah yang menjadi patokan, yang menjadi contoh. Perkataan kita, kehidupan kita harus seperti Yesus. Jangan nyanyi, ku mau selamanya. Begitu datang kesulitan, baru cuaca mendung, ikut hatinya mendung, lebih mendung dari cuaca, sehingga dia tidak bergairah. Perkataannya sih menyala, Pak Pendeta menyala, padahal dia padam. Hidup dalam kebenaran Kristus, kebenaran yang tidak terbantahkan. Apa itu kebenaran yang tidak terbantahkan dan tidak terpatahkan? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kebenaran yang tidak terbantahkan. Pertanyaannya, apakah dunia ini mencintai Tuhan? Tidak. Tapi dia tetap mencintai kita. Apakah saudara karena cantik sehingga Tuhan sayang? Enggak. Sampai saudara habis giginya itu semua, habis gigi kita ini semua, Tuhan tetap sayang. Dulunya kita menggigit begitu mantap, luar biasa. Setelah habis gigi kita mau gigit, geli saudara, kita digigit gak ada giginya. Tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Mau masalah, mau apapun yang terjadi dengan diri kita, Tuhan tetap sayang sama kita. Makanya orang percaya, jaga ucapanmu. Saya lihat kalau orang percaya itu, kalau dia celaka pun, dia tetap karena Tuhan. Saya pernah lihat orang yang jatuh dari motor. Begitu dia naik motor, dia terpelanting motornya. Dan dia bersaksi, untuk saya melompat sehingga saya tidak celaka. Itulah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Tetapi kalau jatuh dari motor, kita terpelanting, motor kita sudah di jurang, kita masih selamat, kita mengatakan untuk Tuhan ada. Saudara dalam keadaan sakit sekalipun,
sudah menderita, sudah tidak ada harapan. Tapi saudara mengatakan untuk ada Tuhan, bahwa Tuhan itu tetap baik. Saudara mau sakit, mau menderita, ucapan mulut saudara mengatakan Tuhan tetap baik. Itulah yang hidup dalam kebenaran Kristus. Yang ketiga, supaya kita bisa mengekspansi hidup kita dengan Roh Kudus, yaitu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3, 16-17, dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan oleh firman Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi dan setiap perbuatan baik, untuk kita bisa mengekspansi hidup kita. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, suamimu itu jangan capek-capek lagi kau menangisi dia. Mungkin kelakuannya membuat engkau sedih atau menangis. Stop. Apalagi menasehati dia. Untuk umur 60 tahun, seumur saya ini, saya 59. Kalau dikumpulkan nasihat yang saya terima dari Opung Namburu, dari Abah Nantulang Cici, semua dari sampai kelurahan, camat, sampai bupati yang menasihati saya, bukan main banyaknya. Tapi saya tak berubah. Saya ambil kesimpulan bahwa kita bukan penasehat, tapi penasehat yang ajaib adalah firman Tuhan. Saudara, kalau suamimu itu tidak mau berubah, gak usah nasihati. Belilah Alkitab, suruh dibaca. Saya gak minta apa-apa dari engkau. Inilah Alkitab ini yang kau baca. Kalau inilah yang menentukan cepat lambatnya kau dipanggil Tuhan. Itu nasihat yang ajaib. Daripada saudara capek-capek nasihatin dia, saya jangan malam-malam pulangnya. Belilah Alkitab, kasih kepada dia. Inilah yang menentukan hidup. Cepat lambatnya kau dipanggil Tuhan, tergantung sama firman ini. Karena banyak ibu-ibu juga, Pak Pendeta, kalau bisa suami saya cepat-cepat dipanggil Tuhan. Saya tahu itu waktu dia emosi. Kadang kalau ibu-ibu emosi, biarlah kau cepat dipanggil Tuhan. Seandainya Tuhan serius langsung dipanggil, dia juga kain-kain. Siapa lagi temanku? Engkau dipanggil Tuhan. Tuhan bilang, kau kan yang bilang, Tuhan saya nggak serius. Firman itulah yang menegur. Kita sering menegur orang, salah. Biarlah firman yang menegur. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh firman Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi gak usah capek-capek ajar suamimu, suruh baca Alkitab supaya dia jangan kurang ajar. Dia dapat ajaran dari Alkitab, dapat ajaran untuk menyatakan kesalahan. Saudara, kalau kesalahan teman kita atau pasangan kita, kita lebih sensitif dan lebih peka untuk menghitung kesalahan tetangga daripada kesalahan kita. Kesalahan tetangga hanya kecil, begitu kita besarkan. Tapi kesalahan kita tidak sadar, kita bawa-bawa seolah-olah tidak ada, padahal sudah besar. Kalau ada pendeta yang jatuh dalam kehidupannya, saya tidak pernah komen, karena saya juga manusia. Hanya saya berdoa, berikan kekuatan kepada pendeta itu. Kalau teman saya salah, itu menjadi pergumulan bagi saya.
Karena kenapa? Saya juga memiliki kesalahan. Kan kita sering kalau ada orang korupsi 5 miliar, pantas dia di penjara. Korupsi 10 miliar, ya di penjara. Sepertinya kita hakim, ketok palu. Ya, suaminya menyeleweng, pantas dia di penjara. Saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak ada hak untuk menyatakan kesalahan. Hanya firmanlah yang menyatakan kesalahan. Makanya baca firman Tuhan. Bilang kiri kanan, baca. Yang terakhir kau dengar itu. Yang keempat, yang terakhir, puji nama Tuhan, untuk bisa mengekspansi hidup kita, yaitu menghidupi kebenaran dalam kasih. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus berdiri, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, saya baca ayat 10-11, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Injil Yohanes mencatat ini, peristiwa perempuan yang apa? Yang berzina di depan para ahli-ahli Taurat. Saudara, seorang perempuan yang diperhadapkan kepada ahli-ahli Taurat dan hidupnya di ujung kematian, mana lebih berat daripada pergumulan saudara yang ada sekarang ini? Saudara datang ke sini ada pergumulan, betul apa betul? Ada pergumulan karena ekonomi. Pak Pendeta, saya bangkrut. Dulu waktu dia tidak bangkrut, tidak datang ke Tuhan. Setelah bangkrut baru datang ke Tuhan. Tidak apa-apa, kata Tuhan. Dulu waktu dia sehat, tidak mau melayani. Tapi setelah bengkak-bengkak, jalan juga tidak jelas. Jalan maju 3 langkah, tapi dia mundur 4 langkah. Mau melayani Tuhan, masih mau Tuhan. Saudara hidup dalam kebenaran, dalam kasih. Perempuan ini diperhadapkan kepada ahli Taurat. Hidupnya, tahu saudara, dirajam. Dirajam itu pernah dirajam? Pernah orang lihat dirajam? Saya belum pernah lihat. Tapi saya pelajari kalau orang dirajam itu, dan saya di Israel, saya tanyakan kepada orang Yahudi. Dirajam itu dilempar batu sampai mati, dan tidak cukup, sampai batu itu mengubur dia. Sudah mati sampai tidak kelihatan, dan semua melempari dia sampai mati. Artinya tidak ada ampun. Batu yang pertama, batu yang paling sakit, apalagi kena ke wajah, bentol saudara, bengkak dari beberapa penjuru, akan menimpa wanita berzina penzina itu. Tapi Yesus berkata, di manakah mereka yang tidak punya dosa? Dialah yang melempar pertama. Saudara, wanita dursila
wanita pelacur itu pada masa sekarang ini. Kitalah itu. Kitalah yang dibebaskan oleh Tuhan. Kita sepatutnya bukan di sini, tetapi karena Tuhan mengatakan, aku tidak menghukum engkau, menghidupi kebenaran kasih. Hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allah dengan hati, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Yang kedua, hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya, apakah saudara sudah menghidupi itu? Hidup di dalam kasih artinya kita bisa mengeksplor, kita bisa mengekspansi hidup kita, sehingga kita dipakai Tuhan kepada cakupan yang lebih besar. Kapasitas kita berubah, tidak biasa-biasa saja. Jika engkau seorang pelayan Tuhan, engkau akan naik terus, engkau akan berdampak terus, membawa sukacita yang luar biasa. Jika engkau pemain musik, yang pakai topi, pakai kacamata, musikmu itu alunannya hari demi hari akan menyembuhkan orang. Dan perkataan-perkataan kita itu, kalau kita hidup di dalam kasih, menjadi satu kekuatan untuk menyembuhkan orang lain. Pertanyaannya, hai istri, apakah perkataanmu itu menyembuhkan suamimu di rumah? Saya melihat istri saya sesuai dengan perkembangan waktu. Dulu setelah saya dengar dia ngoceh, umur saya berkurang tahun demi tahun. Tapi setelah dia hidup dalam kasih, saya merindukan dia. Kalau saya telepon sekarang, selalu diawali dengan sayang yang tulus, dan itu memberkati saya. Giginya juga sudah kurang satu, kelihatan lengkap itu gigi palsu, tapi tetap aku makin sayang sama dia. Hidup dalam kebenaran kasih artinya saudara mendarah daging, menghidupi kasihnya Tuhan, dan menghidupi mengasihi sesama. Saudaraku-saudara yang dikasihi Tuhan, menghidupi kebenaran dalam kasih. Kasih menutupi banyak kekurangan. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, dan yang terutama ialah kasihilah sesamamu manusia, sesamamu dengan sungguh-sungguh, sebab kasih menutupi banyak dosa, menutupi dosa menjadi pribadi pemaaf. Artinya fashion hidup kita ini adalah orang yang suka memaafkan. Ada orang Kristen sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, kok sedikit-sedikit tersinggung. Udah orang Kristen tidak bisa hidup dalam satu sosial. Bagaimana kita mau berdampak? Bagaimana kita mau mengeksplor, mau mengekspansi, kalau kita di dalam satu grup aja menjadi gangguan dalam grup itu? Mungkin saudara hari ini satu kamar 3 orang, saudara menjadi pengganggu. Akhirnya kedua orang yang tadi yang satu kamar dengan saudara mengatakan, kehadiran dia tidak membuat saya berbahagia dalam kamar ini. Tapi kalau saudara hidup di dalam kasih, orang akan merindukan saudara. Di mana Ibu Tuti itu ya? Kalau dia tidak hadir di kamar ini, saya kurang berbahagia, kurang bercahaya, kurang menyala. Saudara, kalau pendeta Berti tidak hadir, 2 puasa Ester sepi. Pendeta Benjamin tidak hadir, sudah berapa kali Pak Benjamin? Seluruh ibu-ibu tanya dia,
Pak Benjamin mana ya? Pak Benjamin mana ya? Saudara, kalau hidup di dalam kasih, hidup saudara diikuti oleh kebaikan. Kebaikan mengikuti saudara. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, bersama Roh Kudus menolong kita mengekspansi hidup kita. Yang pertama tadi, hidup dalam kebenaran ilahi. Kalau saudara memperluas kapasitas saudara, hiduplah dalam kebenaran ilahi. Yang kedua, bersama Roh Kudus menolong kita mengekspansi hidup kita, hiduplah dalam kebenaran Kristus. Dan yang ketiga, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, menghidupi kebenaran di dalam kasih. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian yang luar biasa. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Rohmu yang kudus, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama, jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu, dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati, ku jamamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Sekali lagi, Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati, ku jamamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Ku buka hati, ku jamamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu
kami ke altar. Biarlah seperti yang kamu mau. Engkau mau hidup kami Tuhan, untuk mengeksplor, untuk mengekspansi hidup kami, sehingga kami berguna, makin dipakai oleh Tuhan. Biarlah Tuhan makin besar, kami makin kecil. Kami sungguh bersuka cita. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Roh Kudus menjadi rekan, menjadi penolong kami, sehingga kami bertumbuh, mengekspansi hidup kami.